Aplikasi ini gacor banget cuy, hasil perawatan tembus jutaan rupiah dari yang sebelumnya hanya limitnya kecil kemudian dirawat, dan ini hasilnya lumayan banget. Dan tentunya bisa langsung digalbay tanpa DC lapangan, dan untuk kali ini gua akan langsung galbayin aja soalnya untuk limitnya juga udah gede. Dan tentunya kalian bisa bebas ngajuin dengan menggunakan data busuk, data fake, dan juga data yang masih fresh ya tentunya. Dan tentunya data yang masih fresh. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan tetap jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Nah, dan tidak lupa konsumsi makanan-makanan yang bergizi dan rajin berolahraga untuk menjaga imun kalian agar tidak turun. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya, semoga saja suatu saat akan berakhir secepatnya ya. Nah, gua pengen tahu nih gimana kabar pengajuan kalian hari ini. Apakah udah pada jatuh tempo pengajuan yang sebelumnya, ataukah udah pada galbay, ataukah mungkin kalian lagi mikir-mikir nih dirawat apa digalbay enggak nih, ataukah ngajuin lagi atau enggak nih. Nah, ataupun mungkin kalian yang masih di autol, masih sering digantung, ataukah mungkin kalian masih menunggu pencairan dari aplikasi peminjaman online ya. Karena yang paling bikin greget tuh kalau kita udah di ACC terus menunggu duitnya. Kalau uangnya langsung masuk ya bagus, tetapi kalau belum masuk tuh itu kita rasa gimana gitu ya teman-teman. Biasanya itu was-was banget ya, dicairkan atau enggak nih, digantung atau enggak nih duitnya. Karena kebanyakan orang juga duitnya belum ditransfer ya, malah masih ngegantung dan kadang nggak dicairkan sama sekali, tetapi tagihannya tetap ada. Nah, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online beranak lagi yang bebas kalian ngajuin di banyak pengajuan. Mau 5 pengajuan, 10 pengajuan, 20, 30, terserah dari kalian selama amunisi kalian banyak. Dan juga tentunya ada beberapa tips yang akan gue saranin kepada kalian di akhir video ya. Nah, dan di aplikasi ini sebenarnya gue udah pernah ngajuin sebelumnya, dan ini adalah hasil rawatan ya. Gue pernah ngajuin sebelumnya, namun limitnya kecil banget ya. Gua nggak tahu kenapa aplikasinya pelit banget dulu, dengan hanya mendapatin 500.000, itu pun hanya limit peminjaman yang ditransfer masuk itu hanya sekitaran 300.000 ya. Dan ya alhamdulillah bisa dirawat, namun nggak serta-merta merawat langsung di ACC ya teman-teman. Ada beberapa akun gua juga yang langsung diblokir ya, dan nggak mendapatin sama sekali, nihil ya. Namun ya semakin banyak kalian mengajukan, semakin banyak kalian merawat, tentunya biasanya ada yang nyantol tuh ya. Jadi jangan berharap hanya di satu pengajuan doang. Nah oke, dan tentunya di aplikasi ini tanpa membutuhkan amunisi banyak, tanpa membutuhkan data-data yang banyak, data-data yang lengkap, dan bisa juga untuk gonik ya. Jadi buat kalian yang nggak mempunyai data galbay, bisa gonik di aplikasi ini. Jadi buat kalian yang mempunyai data galbay, bisa gonik di aplikasi ini ya. Ntar kita akan bahas selanjutnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan 3 produk peminjaman. Nah, ini semuanya berbeda ya. Ada yang langsung gua rawat hari itu juga, ada yang menunggu besoknya ya. Tergantung dari jatuh temponya. Nah, karena di sini produk pertama ini Bank Orang Utan KSP ya, dan ini nggak ada aplikasinya setahu gua ya. Dia hanya produk dari aplikasi ini doang. Nah, di sini sudah jatuh tempo ya. Ini gua akan galbay soalnya udah tinggi juga, jumlah peminjamannya 2 juta rupiah. Dan di sini yang harus dilunasi 3.300.000 cuy, karena udah galbay beberapa hari ya. Dan di sini sebenarnya yang harus dilunasin itu pada tanggal 29 bulan 5 2021 ya, dan ini udah lama banget. Dan setelah itu untuk produk KSP Dompet Malas ya,
Nah, ini yang belum lama nih cuy. Akan gua galbaikan juga tapi belum sih kayaknya ya. Dan di sini jumlah peminjamannya 1.500.000, tenornya peminjaman 8 hari. Dan di sini yang harus dilunasi tetap juga 1.500.000, namun yang cair ini hanya sekitaran 1.200.000-an apa 11 gitu ya. Gua lupa. Dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 13 bulan 7 2021 ya. Dan untuk di aplikasi ini ada produk lagi yaitu KSP Oke Bintang. Ini sama juga, peminjamannya sama dan mungkin akan digalbaikan di hari yang sama juga. Nah, jadi total yang masuk ke rekening saya dari 3 produk ini sekitaran kurang lebih 3 jutaan rupiah ya. Gua juga lupa pastinya berapa. Dan tentunya kalau misalkan kalian di ACC di aplikasi ini, jangan serta-merta langsung kalian rawat. Siapa tahu kalian di ACC dengan limit peminjaman 2 juta. Terus yang masuk itu misalkan paling rendah kita taruh 1.500.000 lah. Nah, kalian lebih baik sih kalau gua pribadi nggak usah dirawat ya. Soalnya udah tinggi banget tuh limitnya 1.500.000 tuh kalau udah cair bersih gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian dapatnya produk yang 500.000 terus yang dicairkan 300.000 ataupun 1 juta yang dicairkan mungkin 300.000 atau 500.000. Nah, itu bisa kalian pikir-pikir untuk dirawat. Tetapi kalau misalkan udah tinggi ya ngapain dirawat ya. Ntar kalaupun misalkan kalian ngerawat itu di ACC terus mendapatkan limit yang lebih tinggi ya nggak masalah. Tetapi kalau kalian merawat terus limitnya malah menurun atau limitnya tetap ataukah malah diblokir akun kalian ya yang rugi kalian sendiri kan. Dan ya makanya kalian harus pikirkan terlebih dahulu gimana resikonya dan juga gimana info-info tentang perawatan akun di aplikasi ini, dan jangan asal merawat ya. Nah, tentunya juga untuk di aplikasi ini ada yang bisa merawat, ada yang enggak, tergantung hoki sih sebenarnya ya teman-teman. Gua aja beberapa kali merawat malah diblokir akunnya ya. Namun karena limitnya kecil jadi nggak terlalu dipikirin sih. Walaupun memang nyesek sih kalau diblokir tuh gitu, udah nggak bisa meminjam lagi cuy. Otomatis kita harus buat akun lagi, buat amunisi lagi, dan tentunya perbanyak lagi pengajuan dari nol karena itu nggak mempunyai skor kredit yang tinggi kalau membuat akun pertama kali ya. Makanya rentan banget untuk di auto. Beda halnya kalau kita udah di ACC, apalagi skor kreditnya udah tinggi dan lebih bagus, dan itu gampang banget untuk di ACC ketimbang akun baru yang masih fresh ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Rupiah. Dan untuk aplikasi Kredit Rupiah ini mungkin untuk kalian yang sudah sering menonton video ini udah pada tahu ya aplikasi ini. Beberapa bulan lalu gua udah pernah ngajuin dengan limit peminjaman ya yang masih kecil ya sih. Sebenarnya aplikasi ini ramai pencairannya ya saat ini ataupun beberapa bulan lalu, akan tetapi limitnya nggak terlalu besar-besar amat ya, standar lah ya teman-teman untuk pinjol beranak ilegal ini. Namun untuk produknya juga lumayan banyak, tetapi tidak sebanyak dengan aplikasi pinjol beranak lainnya. Nah, jadi untuk kalian mungkin yang mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan barang lagi. Dan soalnya gua juga lupa apa sih kode OTP dari aplikasi ini. Nah, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kredit Rupiah, pinjaman uang online dana tunai dari Network Later. Dan ya sepertinya kalau kita lihat dari yang mendeveloper aplikasi ini mungkin orang asing ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ada niatan untuk bangkrutin aplikasinya ya bisa digaskan saja ya. Namun itu terserah dari kalian ya. Karena ada beberapa orang yang berpendapat kalau untuk aplikasi pinjol yang orang asing tuh lebih banyak pencairannya ya ketimbang aplikasi pinjol ilegal yang dideveloperi oleh orang Indonesia juga ya. Dan rata-rata sih paling banyak pengajuan ataupun orang borong itu di produk aplikasi yang dideveloperi oleh orang asing ya. Nah, di sini dia masih ilegal banget dan belum terdaftar di OJK, jadi bebas kalian mau galbaikan, nggak usah dibayar ya. Dan untuk di aplikasi ini kalian bisa dapatkan langsung di Google Play Store ya, tinggal kalian ketikkan namanya, kemudian kalian cari, download, dan langsung ajukan. Namun ya itu terserah dari kalian lagi. Di sini gua hanya membahas aplikasi-aplikasi yang lagi hits dan lagi naik daun untuk di galbay ya, karena kembali lagi kepada kalian, mau kalian download, mau enggak, mau kalian ajuin, mau enggak, mau kalian rawat atau mau kalian galbay, itu pilihan dari kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini ada updatean terbaru pada tanggal 7 Juli 2021. Nah, sekedar tips dari saya, kalau kalian pengen merawat terus pengen ngajuin kembali, itu minimal aplikasinya harus masuk dalam
versi terbaru. Jangan kalian rawat dengan menggunakan versi yang lama. Biasanya tuh ada kegagalan sistem dan itu biasanya membuat akun kalian juga diblokir ya. Nah, ini update-nya itu 7 Juli 2021. Jadi buat kalian yang sudah mempunyai aplikasinya namun belum diupdate terus pengen merawat, lebih baik update terlebih dahulu. Dan untuk di aplikasi ini jumlah downloadnya 500.000 download, 4,2 rating dengan ulasan 31.000, lumayan banyak juga ya. Dan kalau kita lihat ini lumayan menarik sih dari segi brosur aplikasinya. Dan di sini dia mengatakan biaya bunganya rendah, padahal enggak sama sekali ya. Namanya juga pinjol ilegal, itu pancingan doang biasanya. Privasinya terjaga, ini apalagi ini cuy. Jadi kalian harus ketahui bahwa pinjol ilegal itu pastinya kalau kita galbay dia sebar data. Nggak sama dengan aplikasi pinjol legal. Kalau pinjol legal itu misalkan kita jatuh tempo nih, terus belum mempunyai uang membayar. Nah, itu kita nggak akan disebar datanya cuy ya, karena dia itu sudah mengikuti aturan-aturan dari otoritas jasa keuangan. Namun memang sih untuk pinjol legal OJK itu ada DC lapangannya ya, nggak usah dipungkiri kalau itu mah. Dan untuk di aplikasi ini, buat kalian yang masih pemula dan masih pengen tahu aplikasinya, sebaiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sini, bandingkan antara aplikasi ini dengan aplikasi lainnya mungkin, atau aplikasi ini dengan aplikasi pinjol legal ya. Tentunya kalau untuk mendapatkan limit peminjaman yang gede, mendapatkan modal usaha ataupun peminjaman yang bunganya rendah dan lain-lain, gue saranin di pinjol legal saja. Dan untuk di aplikasi ini produknya yang dia tawarkan tinggi banget ya, jumlah peminjamannya mulai dari 200.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Namun ini sih sebenarnya bukan satu produk gitu ya, mungkin dia kalkulasikan dari beberapa produk, makanya dia bisa menarik limit 20 juta rupiah ini. Tetapi sih jarang banget juga yang bisa di ACC dengan limit peminjaman seperti ini ya. Dan bahkan joki yang paling hebat pun nggak bisa sih ya. Nah, di sini periodenya 91 hari hingga 150 hari, suku bunganya dan lain-lain, biaya admin. Untuk kalian yang ingin meminjam, di sini sangat dikit banget detailnya, harus berusia 18 tahun ke atas. Jadi buat yang masih pelajar ya bisa lah ya. Dan di sini aplikasinya dia dirilis sejak 11 September 2020. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama-lama. Ini dia tampilan awal dari aplikasi kredit rupiah. Nah, di sini kita tekan setuju, konfirmasi. Dan di sini ya seperti biasa mereka mengakses kontak kita ya. Sini kita izinkan dan pastikan kalau memang kalian pengen galbay, amankan dulu kontak-kontak kalian, apalagi kontak-kontak orang lain yang memang kontak-kontak real ya. Nah, itu harus diamankan terlebih dahulu agar kalau kalian galbay itu nggak disebar. Nah, ini mereka semuanya mengakses. Dan pinjol ilegal gini ya teman-teman, berbeda dengan yang legal. Dan di sini kita diarahkan dengan limit peminjaman 9 juta, dia nggak langsung mengarahkan kita ke produknya. Nanti setelah kita mengisikan data pribadi, baru kita itu diarahkan ke produk yang pengen kalian pilih. Dan ada yang harus di-download, ada yang enggak ya. Jadi dia ini berbeda dengan pinjol beranak lainnya yang harus memilih produk terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita pinjam sekarang saja dan kita akan diarahkan untuk pengisian foto bagian depan KTP-nya. Kalau untuk foto bagian depan KTP-nya sih nggak ada masalah ya, bebas-bebas saja, nggak terlalu ketat juga. Namun lebih baik kalian tingkatkan kualitas foto KTP kalian. Sekalipun untuk aplikasi ini bisa, walaupun memang agak blur ya. Dan ya buat kalian yang pengen galbay bisa juga, digonik dengan 3 digit juga bisa, 4 digit bisa, terserah dari kalian ya. Namun sebenarnya kalau 4 digit tersebut ataupun 3 digit agak sedikit sulit. Gua lebih bagusnya sih kalau ngajuin dengan gonik 2 digit saja ya, soalnya nggak terlalu repot juga. Sebenarnya bisa kalau 4 digit gitu, asalkan aplikasinya bisa upload foto dari media. Nah, itu gampang banget caranya ya. Namun kalau nggak bisa ya itu agak sedikit sulit ya. Nah, untuk kalian bisa kalian lanjutkan saja untuk pengisiannya, bebas kalian ngajuin di jam berapapun karena limit produknya dan juga kuotanya juga banyak. Jadi ya nggak usah terlalu terburu-buru, nggak usah ngajuin di subuh hari, nggak usah ngajuin di pagi hari, terserah dari kalian. Yang penting masih jam kerja dan juga hari kerja ya. Untuk kalian yang pengajuannya di hari Sabtu, terus di ACC-nya di hari Sabtu, itu sayang banget belum bisa langsung dicairkan hari itu juga. Namun harus di hari Senin. Jadi kalian harus menunggu lama lagi. Dan ya makanya gua nggak saranin mengajukan di hari Sabtu. Soalnya kalau misalkan kalian di ACC, itu pencairannya lama banget. Dan kadang ada yang nggak dicairin sama sekali ya. Kebanyakan orang di hari Sabtu itu agak sedikit sulit untuk masalah pencairannya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kredit rupiah ini, yang dimana kalau kalian pengen rawat bisa, pengen ngajuin juga dengan menggunakan data fresh juga bisa. Namun ya sekali lagi
perkuat data kalian, amanin semua dulu kontak-kontak kalian, data-data kalian, dan pastikan juga jangan sampai handphone kalian itu kosong banget, nggak ada datanya. Soalnya ini bisa mereka akses ya. Minimal ada data ataupun kontak, namun kontaknya itu kontak-kontak fake aja, ataupun kontak kalian sendiri, ataupun data-data kalian sendiri saja. Jangan ada data-data orang lain ataupun media-media ya, foto dan lain-lain ya. Isikan saja foto-foto apa kayak gitu, gambar-gambar ya, nggak usah foto kalian. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kalau ada waktu gue akan bahas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.